Ini bagaimana kita mau mengakui persaudaraan kalau teman kita tidak tahu namanya. Belum lagi kalau saya tanya, bapak ini yang sudah duduk di samping, sudah baku tahu enggak kenal di samping kiri kanan? Ayo, ini aja dulu yang sederhana. Ini di belakang kita tahu namanya enggak? Kanan kiri tahu enggak namanya? Itu aja dulu yang namanya persaudaraan. Kita sekarang karena medsos berdekatan tapi tidak baku sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tablik akbar, temanya memelihara ukhuwah, memelihara persaudaraan. Itu inti pembicaraan kita. Dua pembicara sebelumnya mengajarkan kepada kita untuk bersaudara, jangan berpecah belah. Dan persaudaraan itu biasanya selalu diawali dengan banyak teman. Saya mau tes hari ini, Polri, saya kasih hadiah. Siapa anggota Polres Banggai yang bisa menghafal 5 sahabatnya, namanya temannya? Ayo, saya kasih hadiah. Ayo, 5 mau, jangan mau 10. 5 teman kalian, polisi, sama-sama polisi, namanya lengkap. Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, ayo, angkat tangan. Ayo, sini, sini bos. Ya, kita buktikan. Ya. Ya, alhamdulillah, Pak Deki. Tapi sebelum jawab pertanyaan itu ada passwordnya. Pertanyaannya, siapa namanya neneknya Kapolres? Ayo, apa ini? Jawab memang nih. Barang belum tentu juga dia tahu ini orang. Belum tentu juga dia tahu ya, ini namanya polisi yang tidak kehilangan akal. Siapa namanya? Neneknya Kapolres, Abdul Latif. Belum tentu juga bapak tahu. Atau lebih gampang lagi, silakan mohon izin saya tanya sama Kapolres. Lebih aman. Nah, coba bapak sebut 5 sahabat bapak di kesatuan bapak. 1. Chandra Esa. 2. Sukimin Esa. 3. Ronald Esa. 4. Sukarman Esa. 5. Ayo. Zulkifli Islam. Zulkifli, Pak. Itu baru 5. Sudah sempat mati akal. Ini bagaimana kita mau mengakui persaudaraan kalau teman kita tidak tahu namanya. Belum lagi kalau saya tanya, bapak ini yang sudah duduk di samping, sudah baku tahu enggak kenal di samping kiri kanan? Ayo. Ini aja dulu yang sederhana. Ini di belakang kita tahu namanya enggak? Kanan kiri tahu enggak namanya? Itu aja dulu yang namanya persaudaraan. Kita sekarang karena medsos berdekatan tapi tidak baku sapa. Dalam Islam, jangankan yang begitu, bapak bilang haji, bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa jawabannya di samping? Yarhamkallah. Samping itu dia jawab lagi yahdikumullah. Itu artinya tidak boleh orang cuek di samping kita. Haji, alhamdulillah. Yang di samping kita tidak boleh diam. Kau jawab yarhamkallah. Sudah itu tidak boleh kau cuek juga di sampingmu. Yahdikumullah. Itu Islam. Hari ini nama samping kita saja tidak. Pak Deki sudah berhasil mengetahui dengan baik nama temannya 5. Oleh karena itu saya kasih hadiah. 100.000 rupiah. Bos, beda rasanya itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Sudah, terima kasih Pak Deki. Silakan duduk. Makasih. Pak, ada yang punya korek? Siapa punya korek? Macis. Colok. Ayo, kasih saya. Saya pinjam. Berarti ada perokok di sini. Pak, korek kecil. Tadi saya kasih uang Pak Deki 100.000. Kira-kira kalau saya minta lagi uang dari Pak Deki, mari tuangku. Bagaimana perasaannya beliau? Kurang ajar ini Ustaz. Kasih malu saya. Ayo, yang lebih parahnya lagi, uang yang saya ambil tadi itu, ya, nih.
Bagaimana perasaan Bapak kalau ini uang saya bakar? Bagaimana? Tega enggak? Hah? Wih, takaburnya itu Ustaz. Masa uang 100.000 dia bakar? Sudah lagi dia kasih orang, dia minta lagi, baru dia bakar di depannya. Bagaimana perasaan kita? Hancur? Jengkel? Begitulah orang yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tabi ambil kembali yang punya korek. Saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok. Itu orang perokok Pak, kayak orang belen-belen saya lihat. Coba lihat orang kalau merokok kayak dongok-dongok tuh. Itu aja dikerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyah. Masa uang 20.000 kau buang-buang? Baru kita itu yang tidak merokok Pak, di sampingnya perokok. Pas kita pulang biar celana dalam bau rokok juga Pak. Jadi Bapak kalau merokok jangan tularkan asapnya ke kami ini yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Kau bawa kantong kresek, bawa ke kantong plastik, isap. Sudah simpan di dalam sini, jangan kau buang. Atau sekali bungkus kepalamu. Tidak masalah itu. Jangan marah Pak ya, jangan marah ya. Saya doakan Bapak berhenti merokok. Pembeli rokoknya kita pergi umroh sama-sama. Itu, amin. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya kasih contoh tadi uang dibakar? Nah, Rasulullah bersabda, Sittatu asyain tuhbitul amal. Ada 6 sifat perbuatan yang menghancurkan amal kebaikanmu. Coba, dia makan kita punya kebaikan, dia hancurkan segala kebaikan-kebaikan kita. Ibarat kertas dengan api. Coba lihat itu tadi, begitu disulut api, sekejap habis itu kertas. Begitu juga orang yang punya sifat 6 ini, dia hancurkan amal-amalnya. Siapa yang sudah haji? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah umroh? Siapa? Ini, bapak-bapak sudah puasa semua kan? 30 tahun puasa Ramadan tidak ada lepas. Solatnya di Masjidil Haram, 1 kali solat di Masjidil Haram, 100.000 kali solat di sini. Begitu pahalanya, banyaknya luar biasa. Tapi pahala itu semua habis gara-gara 6 sifat ini. Dia makan itu Pak. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu di belakang. Apalagi kalau dia asrama, semua mau gosip. Lewat tetangganya langsung dia, ku tahu gitu nak pakai jilbab, kenapa kak keriting rambutnya? Sudah, orang pakai jilbab dia celah Pak. Sudah, lewat lagi yang satu, ndak serasi kudungnya, iyo kayak umbul-umbul. 2 sudah dia celah, lewat lagi orang pakai gelang emas, palsu. Kenapa kau tahu? Melengke itu hitam-hitam di gelangnya. Lewat lagi yang satu pakai lipstik, palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengkek di giginya. Semua dia celah. Jangankan manusia biasa, Nabi saja dia celah. Menurut Anda, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Yusuf? Dia celah juga itu Nabi Yusuf. Ya, sebenarnya baik, cuma sayang hampir tergoda sama Suleha. Nabi saja dia celah Pak. Bagaimana menurutmu Nabi Nuh? Nabi Nuh baik, beriman kepada Allah, tapi sayang anaknya kafir. Coba, semua siapa dia celah Pak. Orang seperti ini habis amalnya. Maka kata Nabi, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari dirinya sendiri, mencari kekurangan dan aib dirinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk mencari kejelekan orang lain. Itu kita kan terlalu sibuk Pak.
kecelekannya orang. Biasa, ibu-ibu bertetangga. Pertama cerita sinetron. Sinetron gini cerita pertama, Pak. Bagaimana menurutmu itu tadi malam sinetron? Wah, jelek betul sifatnya itu suaminya. Kasiannya. Lama-lama. Cok ribut. Kenapa? Seperti tetangga tak. Langsung tetangga jadi korban. Langsung dia bilang, iyo. Kasian ya. Setengah mati suaminya. Pergi pengajian kiri kanan. Istrinya selingkuh. Coba. Apa gunanya kita cerita seperti ini, Bu? Ibu-ibu saya tanya. Ada enggak yang istri yang senang suaminya selingkuh? Ada? Jawab dulu, Ibu. Ada enggak? Tidak ada. Lalu apa gunanya kita cerita? Ayo. Maka istri yang baik, majelis taklim yang baik, anggota Bayangkari yang baik, yang taat dalam agama, datang tetangganya bawa gosip, saya dengar innalillahi wa inna ilaihi na'udzubillah bin zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari dia. Itu baru istri yang baik. Ini tidak, Pak, baru iyo, saya tahu itu. Begitu memang. Padahal dia tidak tahu. Suka sekali codok, ikut campur. Barang siapa ibu-ibu yang suka ikut campur, maka nasibnya nanti di akhirat seperti tauge. Tahu tauge? Bapak-bapak tahu tauge? Coba lihat itu tauge. Suka ikut campur toh? Kita bikin pecel, ada. Gado-gado, ada. Soto Banjar, ada. Ikan doang, ada. Tahu isi, ada. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan seluruh tauge dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lurus, semua bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu Bayangkari di komplek, pagi-pagi gosip, teriaki saja. Pagi-pagi toge ini ye. Ayukibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka bapak-bapak, hati-hati gunakan medsos. Begitu terima broadcast, baca lihat dulu siapa yang sebarkan. Kalau tidak ada sumbernya, jangan sebarkan, pasti bohong. Sumber itu artinya portalnya, sumber informasinya, sumber linknya jelas. Misalnya Kompas, Detik.com atau Republika. Itu berarti betul. Kalau dia cuma abal-abal, tidak jelas apa itu sumbernya, jangan. Nanti bapak sebarkan, sebarkan. Ada orang tersinggung, dilapor, masuk bapak penjara. Orang jadi anggota DPR, bapak masuk penjara. Pikir lihat. Ini yang tim sukses. Ada tim sukses di sini. Ada tim sukses. Kalau bapak jadi tim sukses, jadilah tim sukses seperti tim suksesnya Khadijah ketika ingin melamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nafisah. Jatuh cinta Khadijah kepada Nabi. Khadijah selalu sebut, baik ini pegawai tak Muhammad, jujur, disiplin, baik kinerjanya. Nafisah berkata, jatuh cinta ini bunda sama Nabi. Waktu itu Nabi Muhammad 25 tahun belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses yang menjaga kedua belah pihak, menjaga harga diri kedua belah pihak, tidak mempermalukan Khadijah dan tidak mempermalukan Nabi. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, apa? Kata Nafisah, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi ini bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nah bilang Nafisah, tenang mas bro, saya punya urusan. Tapi tidak ada hadis bilang mas bro, tidak ada. Ini gayanya dasar latif. Nafisah lalu datang kepada Khadijah dan berkata, bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki suka ki? Alhamdulillah, rezeki. Tapi masalahnya ini laki-laki lebih muda dari kita, tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun, tidak jadi masalah. Tapi pegawaimu tidak jadi masalah.
Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, begini mestinya tim sukses. Jangan disuruh bikin baleho 5, hilang 2. Disuruh bikin baleho 10, hilang 5. Pergi meras kiri kanan, siap pak. 1 kecamatan, aman suara. Tapi ada proposal ini pak. Ini yang kasih stres caleg. Siap kanda, mohon petunjuk. Siapa? Apa petunjuk? Kerja saya, operasional kanda. Pak, jangan memeras caleg. Caleg, jangan bodoh-bodohi rakyat. Sudahlah. Kenapa negara kita hancur ini pak? Jangan salahkan anggota DPR saja. Jangan salahkan penegak hukum saja. Jangan pengapakan legislatif dan eksekutif saja. Kita ikut salah. Bapak diajak sosialisasi, ayo kami akan menyampaikan visi misi kenapa kami maju anggota DPR. Tapi apa yang langsung Bapak bilang? Ada jitu ongkosnya. Ada jianunya, pembeli rokoknya. Bapak juga rusak otaknya. Ayo, kalau mau negara baik, ayo hilangkan money politik. Anggota DPR jangan sogok rakyat. Rakyat jangan mau disogok. Angkat negara kita pak. Tidak usah demo kiri kanan. Tidak usah protes kiri kanan. Mulai dari diri sendiri. Abdi binapsi. Mulailah dari diri kita. Kita marah kalau kita lihat pejabat korup. Bagaimana mereka tidak korup? Mau jadi pejabat saja beli partai berapa miliar. Dan itu dari mana? Bapak sendiri yang minta disogok. Sogok 300.000 untuk nyoblos. Bapak masuk neraka. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Saya tidak disogok Ustadz, saya kasih ketemu sama. Tapi ingat, semua yang Bapak coblos demi Allah ditanya nanti tanggung jawabnya di akhirat. Kenapa kau pilih itu? Apa masalahnya? Kenapa kau pilih itu? Apa sebabnya kau pilih dia? Apa? Mari, apa alasanmu? Kalau Bapak mencoblos hanya dikasih 300.000, asari kupis saru-sari. Bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Bapak kalau mau bantu kepolisian, ada orang datang bawa beras, bawa baju, bawa money politik, rekam, bawa di polisi, lapor di Panwas, tangkap itu merusak negara kita. Setuju? Setuju? Betul? 500.000. Pak, bagaimana tidak rusak negara kita, Pak? Mau jadi anggota DPR harus ada biaya sosialisasi. Akhirnya orang yang baik, cerdas, jujur, tidak berani maju pil caleg, tidak ada uangnya. Akhirnya yang menjadi caleg, pengusaha-pengusaha tipe C, tambang tipe C. Akhirnya apa? Bapak dibeli 300.000. Begitu terpilih Bapak tidak datang. Kenapa itu anggota DPR tidak pernah datang ke kami? Kenapa mereka tidak pernah datang reses ke kami? Apa dia bilang anggota DPR? Ngapain saya datang sama kamu? Kan sudah mau kuku bayar. Masih mau kok. Yang ketawa, saya serius ini. Bapak jangan buta politik. Jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Datang tim suksesnya A, nomor 1, ini. Alhamdulillah, bagus. Datang tim suksesnya 2, alhamdulillah, bagus. Siapa kita pilih? Nanti sambil berhajat kepada Allah. Saya sholat istikharah dulu, nanti di TPS saya tentukan. Sudah. Jangan, siapa? Ini di atas 5 suara Pak. Tapi 500.000 1 suara. Siap Pak. Sudah dikasih 500.000, begitu pergi TPS ada yang kasih 600.000, lupa 500.000. Ini yang kasih hancur negara. Akhirnya apa? Bagaimana negara? Coba kita lihat, jembatan belum diresmikan sudah roboh. Bagaimana tidak roboh? Semennya tidak sesuai. Bagaimana tidak sesuai semennya? Kenapa? Sudah diambil jatah 20% proyek. Bagaimana tidak keluar 20%? Sudah habis waktu sosialisasi. Maka kita juga ikut berpartisipasi merusak negara kita. Kontraktor, jangan kasihan ambil uang rakyat. Ada kontraktor di sini? Ada?
Ada? Biarkan dia kerja proyek, tapi ketahuilah Pak, semua proyek yang Bapak kerja nanti di akhirat ditanya itu kalkulasinya Pak. Bapak saudara-saudara sekalian, kembali pada pokok persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Saya tanya, Bapak tiap hari makan nasi? Ya? Berapa kali makan sehari? Minimal 3 kali. Kenapa enak makan nasi? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa enak makan nasi? Karena makannya sama-sama. Coba kalau nasi dimakan satu-satu, mana enaknya? 1 biji. Wah, sampai sore tidak selesai Pak. Maka orang yang berpecah belah jelek itu Pak. Kita makan enak itu nasi. Kenapa? Karena kita makan sama-sama itu satu kempal. Coba kalau satu-satu biji. Repot nak makan itu Pak. Coba. Ayo. Tadi ada hujan. Enak nak hujan? Ditunggu para petani. Kenapa nyaman hujan? Kita berhujan-hujan waktu kecil. Kenapa? Karena turunnya rame-rame. Coba kalau hujan turun satu-satu. Lama baru selesai Pak. Maka tidak ada senang itu yang bercerai-berai Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ulama mengajarkan umat Islam itu seperti jari ini. Coba lihat jari ini Pak. Kompak, berbeda, ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada telunjuk, ada jempol. Enak, berbeda fungsi, berbeda tempat, tapi satu tujuan, bekerja menyenangkan apa yang diperintahkan oleh saraf. Kenapa ini hebat? Coba kalau dia bersatu, jempol jari-jari menyatu, dia bisa kasih gugur kepalanya orang kalau kau ganggu istriku. Jaga kok kalau kau ganggu istriku, jaga kok. Coba, kenapa? Karena dia kompak. Kalau dia cuma sendiri Pak, apa yang bisa dikerjain di jari kelingking? Apa bisa dikerja? Apa bisa dikerja? Artinya apa? Orang yang suka bercerai-berai nasibnya seperti cleaning service, seksi pembersihan. Menyatu Pak. Coba Nabi jelaskan, orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan sakit, tangan kiri yang selesaikan. Gatal tangan kanan, kiri yang garuk. Gatal tangan kiri, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya kita orang yang ada di Liwu. Berbeda fungsi. Coba, kata Nabi, umat itu seperti satu sistem. Satu mobil lah misalnya. Orang Islam itu, orang Luwu itu, Luwu Banggai, seperti mobil. Kompak. Tidak boleh ada yang merasa lebih hebat. Pak Bupati tidak boleh merasa hebat dari masyarakat. Kenapa? Jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Kenapa? Contoh paling sederhana. Kenapa kita enak ceramah di sini? Bapak-bapak enak duduk. Kenapa? Karena ada yang bapak lihat ceramah. Saya tidak boleh merasa saya paling jago di sini. Kenapa? Mungkin saya jago karena ada bapak dengar saya. Coba kalau saya ceramah sendiri tidak ada yang dengar Pak. Orang lewat dia bilang, Pak Kapolres lama itu gila-gila Pak Ustaz. Coba, ini saja sudah jadi contoh. Ada jadi Kapolres, ada jadi bupati, ada kajari, ada ustadz, ada jamaah. Kompak kita Pak, sehingga kita enak di sini. Pak Bupati tidak boleh merasa lebih hebat dari rakyat. Kenapa? Beliau jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Coba kalau tidak ada yang pilih Pak, Bapak dilantik tidak ada yang pilih, pasti orang bilang, sakit-sakit kasihan itu. Mengaku nih kasihan bupati. Coba itu enaknya persaudaraan Pak. Rakyat juga tidak boleh sewenang-wenang sama bupati. Kenapa? Bapak bisa tenang begini karena ada bupati yang mimpin kita. Coba kalau tidak ada bupati di sini, bertengkar semua orang mau jadi bupati baku tembak. Itulah enaknya. Contoh mobil, tidak boleh ada merasa lebih hebat dari yang lain. Ban, nah bilang ban, saya paling hebat di sini. Kalau tidak ada ini ban, tidak bisa jalan ini mobil. Tersinggung rem. Nah bilang,
Bajiki bos. Jalan mako pale ndak pakai rem. Apa? Bapak Kapolres mau naik mobil tidak ada remnya? Mercy pak, mercy. Bapak naik tidak ada remnya, mana mau pak? Tersinggung bensin. Nah bilang kau saja yang hebat ban. Kau hanya yang hebat rem. Saya juga berharga. Kalau tidak ada bensin, mana mobil bisa jalan? Bisa kalau disuruh dorong sama Kapolsek. Kapolres di atas, Kapolsek mendorong. Nggak enak pak. Ayo. Itu makanya tidak boleh merasa lebih hebat. Di sini lu banggai, ada jadi bupati, ada jadi kapolres, ada jadi dandim, ada jadi anggota DPR, ada jadi nelayan, ada jadi pengusaha, ada rakyat biasa, jadi guru, ada PNS. Berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Kalau orang lu banggai ribut, kalau orang banggai ribut, siapa yang rugi? Misal nih, ribut nih, nanti gara-gara pilpres, ribut membakar kiri kanan. Siapa yang ribut? Siapa yang rugi? Siapa? Siapa? Orang Pinrang? Orang Jawa Timur? Tidak. Siapa yang rugi? Orang Lubuk Banggai. Maka kita punya kewajiban menjaga kerukunan ini. Kenapa? Karena kalau ribut kita sendiri yang rugi. Contoh lagi ya, pentingnya persaudaraan. Saya jalan malam-malam. Jalan. Tiba-tiba tahantu kakiku. Kaki tahantu, otomatis mulut langsung meniup. Cari sambil ambil handphone. Ke sini. Padahal kaki yang tahantu ikut terlibat mulut, tangan, mata, ikut merasakan sakit. Tidak ada orang jalan-jalan tahantu kakinya. Langsung rasa kok. Sabsur kopi jalan. Jelas? Jelas? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah, janganlah engkau bercerai-berai.